Ini semua orang udah lewat digital, sedangkan si dunia digital ini liar banget ya. Trafficnya tinggi banget gitu ya kan. Nah buat masuk di situ loh. Kedorong arus gitu-gitu loh ya kayak gitu-gitu sih. Tapi ya itu maksudnya ya udahlah sambil jalan. Tantangannya ya, itu gitu. sih. Halo Sobat TK, kembali lagi bersama Podcast Kinari. Bersama saya Kit Dan saya Ari, kali ini kita bersama siapa mas? Ben Sofa. Kemarin gue tulis kalau nggak salah beritanya. Iya. Tapi gue lupa judulnya. Judulnya bukan lagu lama, bukan lagu, bukan di Bukan lagu di yang lagu Bukan lagu yang yang sama. sama. Sebelum membahas mengenai lagunya, mungkin perkenalan sedikit mas siapa aja nih? Om nih yang di sini. Om masih muda loh. gua Handi main bass. Oh, Mas Hadi. Gue Cesar main drum. Cesar. Oke, saya Bayu di vokal. Oh, ini Mas Cesarnya nggak joget-joget ya? Beda. Bukan ya, bukan. Ini Beda, Cesar, beda. ini Mas Cesar, dia lahirnya normal. Oh. Namanya aja. Iya, iya. Masuk loh jokesnya loh. Makasih Mas. Bisa ya? Bantu loh. Bisa ya? Bisa. Makasih. Boleh ya, makasih. boleh ya. Ya, bukan di lagu yang sama itu bercerita tentang apa sih? Mas Hadi, Mas Cesar dan Mas Bagas ya? Mas Bagas. Bayu. 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 Oh, iya. Beda tipis. Nah, ini tipis. lainnya Cesar nih lainnya. Kayak gini lah ini Cesar ya. Ya, jadi Bisa cerita jadi soal Mas apa sih? Anton. Iya. Oke. Jadi cerita tentang apa? Mas sih? Bagas. Ceritanya bukan di lagu yang sama, itu bercerita inspirasinya seperti menjalani sesuatu dengan seseorang di mana punya di mana berjalan beriringan gitu bareng, tapi ternyata ujungnya itu nggak di lagu yang sama gitu. Ujungnya itu berbeda ternyata gitu. Ujungnya punya tujuan yang berbeda gitu. Bisa Kayak gitu ya. sih. Jadi lagu yang sedih sebenarnya Mas. Sedih sih mungkin, cuman nggak sedih juga ya. Dikemasnya kita nggak sedih. Nggak. Kita mengemasnya iya, nggak iya. sedih gitu. Sama Dan ternyata itu, itu ya ada apa namanya kayak ada interpretasi beda-beda dari Iya. benar gitu. Jadi ada yang ngomong, wah ini lagu gua banget gitu, karena ternyata dia sama pacarnya yang udah pacaran 5 tahun happy tapi lagunya nggak sama, maksudnya keyakinannya iya, nggak oke. sama gitu. Jadi nggak bisa bersama gitu. Yang satu kelaguan, yang satu biasa aja ya. Ya, bisa gitu. Aduh, jokesnya nggak masuk lagi. Maaf Ada ya. yang mikirnya ternyata ujungnya satunya ke kanan, satunya ke kiri. Iya. Satunya ke kanan, satunya ke kiri. Jangan curhat dong, jangan curhat. atau bisa juga itu kayak curhat nih dia. Atau gimana Mas? Atau bisa juga itu kayak misalnya relation sama kerjaan nih gitu. Di kerjaan kayak sebenarnya nggak ada masalah gitu, tapi kok gue ngerasa ada yang off gitu, atau ada yang kenapa ya kok spiritnya apa yang nggak keluar, ternyata emang bukan di lagu yang sama gitu. Maksudnya nggak di tempat yang sesuai sama. Tidak satu frekuensi. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Itu maksudnya jadi interpretasinya sebenarnya banyak sih pada saat penulisan liriknya gitu. Dikerjakan bersama ini. Enggak, kalau lagu basicnya ini lagu lama, lagu Bayu. Iya. Jadi memang Soul Vibe kan tipenya memang kita menyimpan bank lagu. Mungkin dari album 1 yang tidak masuk, album 2 tidak masuk, atau nambah ya. Kemarin lagu Bayu yang ini pas kita dengerin, kita coba aransemen, terus akhirnya kita aransemen lagi. Kayak nih next single yang gini aja deh gitu. Masuk Jadi ya? nah awalnya emang Bayu gitaran gitu, dia biasa ngasih. Kadang kita jamming, kadang kita gitaran masing-masing, kadang kita macem-macem lah. Ini kebetulan Bayu bikin gitaran di rumah, dikirim ke kita gitu, udah lama 2016-an ya. 2016. Itu waktu itu posisinya pas memutuskan untuk ini single ke berikutnya, emang posisinya lagi pada mager kah, atau sampai akhirnya nyolek stok gitu, atau seperti apa? Cuma kita polanya enggak. hampir selalu gitu sih. Iya. Karena kita punya bank lagu. Ini makanan udah siap saji semua, tinggal kita masak. Oh. Yang mana nih mau kita masak, mau kita angetin gitu loh. Iya, bisa aja tiba-tiba di hari itu Bikin lagu. bikin baru, lagu yang juga. baru yang makin masuk. nambah lagi stoknya Iya. gitu. Jadi kalau bikin lagu hari ini belum tentu rilis besok. Iya, belum tentu. Simpan-simpan aja. Banyak banget yang udah dirilis. Kenapa kebiasaannya begitu? Karena suka kalau kita ketemu atau gitar jadi lagu simpan. Jadi lagu simpan. Saya baru rilis kemarin bulan lalu gitu kan. Kan kita nggak juga tiap bulan rilis kan. Tentu udah jadi lagu lagi. Simpan aja, simpan. Lama-lama banyak. Iya, termasuk dari album pertama juga kan dulu kita kan sama label segala macem gitu, kayak kita biasanya setor
20 lagu untuk diambil 10 gitu. Ya udah kita punya stok 10, ada yang kepake di album berikutnya, ada yang enggak, kayak gitu terus gitu. Akhirnya pun belum sama yang masing-masing kayak tiba-tiba gua Bayu atau Cesar tiba gua kemarin di rumah bikin lagu ini nih gitu. Ya udah masukin bank dulu lah gitu. Gitu. Ntar tinggal satu waktu ya dirilis. Nah kemudian memutuskan untuk mempunyai lagu yang 2016 bukan di lagu yang sama. Tiba-tiba nemu atau masing-masing punya usulan. Biasa kita ngobrol sih, kayak enaknya apa nih? Yang ini sambil kayak kita nge-review apa. Nah kayak yang ini oke nih. Nah cuma biasa kayak ini oke secara lagu, tapi gimana dengan aransemen sama eksekusinya? Nah itu kita diskusi lagi, itu kita jamming lagi di situ. Karena awalnya Bayu bikin lagu itu gitaran, aransemennya jauh dengan aransemen yang ada kita rilis gitu. Dan kebetulan waktu itu emang punya ide bikin gini yuk gitu. Gitu. Jadi maksudnya baru di-execute-nya, maksudnya idenya tuh baru gitu. Maksudnya baru pas lagi ini dibikin gini yuk gitu. Ini sebenarnya tahun lalu ya udah sempet ya. Udah sempet. Tahun lalu udah sempet, tapi kita nggak serak nih sama aransemennya. Jadi kita ganti lagi, terus pas kita mau mulai next single yang mana ada beberapa opsi ini, terus ya udah kita pas banget kepikiran kayak jadi gini nih kayak sekarang. Ya udah kita Oktober deh mulai kerjain. Iya, jadi namanya bukan lagu yang sama 2021. Iya. Nama filenya itu 2016. Soalnya ada Iya. lagunya sama tapi beda-beda filenya, beda project. Itu seperti ini nggak sih, misalnya saking banyaknya lagu itu sampai akhirnya bingung gitu buat tentuin yang mana dulu gitu. Pasti sih. karena sekarang apalagi sekarang modelnya pasti single lah Mas, bukan album kan. Iya itu ada sih jelas ya, palingan hampir itu. selalu setiap perilisan single dan album yaitu untuk album tuh biasanya kalau yang udah disepakatin album dari awal tuh lebih PR lagi karena kita harus fixin nih. Karena biasanya kan rekamannya di satu fase. Misalkan oke nih udah kepilih 10 lagu untuk album selanjutnya. Ya udah kita 2 sampai 3 bulan rekaman tuh. Iya itu lebih pusing lagi. Kalau single masih ya oke Itu lah. kalau album udah nggak bakal berubah ya. Tiba-tiba dari 10 tiba-tiba ini keluar, ini masuk. Mungkin itu nggak? Mungkin sih dengan, mungkin ya. dengan pola seperti ini, dengan pola single jadi mungkin akhirnya. Mungkin. Nah kalau memang dulu polanya langsung album, nah itu kita lebih lamanya di awal untuk nentuin lagu albumnya itu. Gitu. Soalnya kan kalau udah masuk ke tahap production, zamannya album zaman dulu ya, album fisik kita harus bikin gambreng gitu. Kita pasti kan udah ada budgeting mungkin let's say buat studio, buat dan lain-lain gitu kan. Itu kan paketan tuh emang udah sejembreng. Sekarang kan kita ketengan. Kayak iya kan, lagu yang mana nih yang mau yang mau direkam. Oke, diangetin, dimasak-masak jadi keluar. Yang dulu sekali take drum 3 hari misalnya kita 10 lagu gitu. Iya, dan itu kan kalau dulu juga kita sama label tuh. Das nih gitu, gimana? Itu gontok-gontokan label. Yang ini deh, tapi gini. Ada perdebatan pasti. Aduh ya kita enggak ya udahlah gitu ya. Ya banyak lah panjang gitu. Kalau sekarang sendiri deh Mas. Bertiga aja. Iya. Sekalipun bertiga ada gontok-gontokan nggak? Kalau gontok-gontokan Ini lagunya Bayu nih, enggak lagu Cesar dong. Aduh enggak lagu sih. Hadi dong. Enggak. Kita udah enggak di fase seperti itu sih. Udah Udah enggak ada. Kita udah pada berumur ya. Kita udah pada berumur ya. Kadang malah kayak dari gua tuh kayak ini aja nih, Bay, lagu lo yang ini gitu. Cesar lagu Bay yang ini gitu, kayak Cesar sempet ngirim tahun berapa kayak kemarin kayak ini untuk album ini menurut gua harus masuk sih gitu gua. Kayak gua bilang gitu ya. Cesar pun juga ini lagu lo yang ini nih gimana kalau kita ini gini soalnya sebenarnya lagu penciptaan itu masing-masing tapi secara pengerjaan kita bersama. Jadi nggak ada apa ya intinya kita merilis itu berarti kita happy sama hasilnya, puas udah gitu. Tapi balik lagi waktu pas menentukan bukan di lagu yang sama itu ketentuannya apa sih sampai akhirnya kalian udah ini untuk sekarang rilis gitu. Mungkin apa ya komposisinya ya, mungkin kalau bisa dibilang komposisinya kita nemuin aransemen yang asik gitu. Itu satu. Terus mungkin komposisi secara lirik misalnya wah boleh juga nih liriknya gitu ya kan. Terus judulnya juga misalnya walaupun panjang tapi kayaknya kayak enak gitu buat diomonginnya gitu. Terus bukan di lagu yang sama gitu kan, mungkin orang maksudnya apa sih gitu. Jadi mungkin siapa tahu bisa bikin orang pengen dengerin gitu. Itu terus apa lagi ya,
ya kitanya ngerasa sama-sama cocok ngerasa aja. yuk Iya. gitu. Iya. Dari di antara berapa pilihan Iya. waktu itu? Kemarin tuh tiga ya. lah, sekitar Tiga. tiga. Yang potensial udah mau diangetin nih. Oh, pokoknya. yang udah setengah gitu Iya. ya. Yang plus dua yang mau diangetin termasuk Belanda sama ada satu lagu baru nih. Jadi Oh, lagi Gitu, iya. tiba-tiba Bayu ada tapi belum ada Ah. liriknya nih Ah, gitu. ah, Ini ada lagu gitu baru gue. Enak juga nih gitu. Nah, udah akhirnya kita putusin itu. namanya kita indie independen jadi Enak beda ya? sih Betul. ceritanya. Nah, ini kan sekarang ngeluarin lagu bukan di lagu yang sama. Kemudian kepikiran nih mulai sekarang nih kepikiran ini lagu si A nih, lagu si B nih yang bakal akan jadi single berikutnya. Begitukah polanya juga? Iya, udah mulai mikir sih. Iya, Kalau sekarang sekarang apa nih? udah, Gitu. Ah, kita misalnya. ya. Iya. Begitu ya? Iya. Iya. Kalau kemarin mungkin belum, pas kita baru intinya kita mau album kelima, Ah. tapi kan ketunda terus nih karena banyak itu, jadi kayak udahlah single dulu aja lah. Yang mana ini nextnya ya ntar lagi diomongin sampai kedua, nah sampai udah ketiga nih, udah kebayang nih nextnya yang nextnya yang kalau sekarang malah mungkin untuk full album secara gambaran sudah Ada. udah ada. gitu, kita pakemnya udah ada, abisnya ngerjain yang kayak gini, ini yang ini gitu. Mas Bayu waktu pas nulis bukan di lagu yang sama itu lagi merasakan apa sih sampai akhirnya Nah, jadi itu dia tuh 2016 ya. Tapi emang itu sih, itu maksudnya gue kan maksudnya di situ pada saat nulis itu emang agak randomnya, maksudnya sebenarnya nggak pengen melulu bikin lirik bikin cerita yang cewek cowok gitu, Iya. cewek cowok gitu. Sebenarnya nggak melulu itu gitu loh. nah, menurut soal pasangan gitu. Cuman akhirnya relation itu sendiri, yaitu kayak tadi gue berpikirnya kayak misalnya kadang tuh ngerasa nggak cocok bukan sama pasangan doang gitu. Kadang ada orang yang sama kerjaan atau misalnya gimana ya, udah lama berteman tapi sebenarnya ini beda gitu misalnya, tapi ada sesuatu yang harus mereka kerjain bareng gitu, tapi sebenarnya gitu. Dan itu kan kadang pas ngejalanin tuh ngerasain hal-hal yang kita sendiri sebenarnya sadar gitu, kayak anjir nih sebenarnya gue maksain juga ya atau apa misalnya, sebenarnya kita nggak ke arah yang sama ya sebenarnya gitu. Nanti gue memperhatikannya, maksudnya nanti observasinya gitu, ngelihat diri guanya gitu, mungkin nanti di ujungnya ada perbedaan pasti gitu. Kayak mungkin maksudnya kalau relate ke Soul Vibe gitu kan, kita dulu bertujuh ya kan. Ya akhirnya maksudnya dari 7 orang itu kan sebenarnya kita nggak punya masalah sampai sekarang pun kita nggak ada masalah. Masih berteman malah. Kita masih berteman gitu. Cuman emang ternyata kita bukan di lagu yang sama gitu. Ya mungkin ini masih selagu nih kalau kita kan gitu, karena masih ngeband bareng. Itu gitu. jadi inspirasinya dari situ ya, Mas? Inspirasinya dari hal seperti itu sih, tapi balik lagi pada saat penulisan kayaknya terlalu ribet gue kalau ngejelasin sesuatu yang universal gitu. Akhirnya kita sempitin, maksudnya gue sempitin secara lirik itu ke pasangan gitu, cewek sama cowok gitu. Lebih gampangnya begitu ya? Lebih gampangnya begitu gitu. Tapi ketika berkaca lagi memang sama seperti perjalanan Soul Vibe juga berarti ya. Bisa Ya, dimirrorkan ya, sebenarnya susah seperti itu. Iya sebenarnya di semua sih gitu, Ya. ya di semua. Maksudnya kayak emang fase aja, di fase selanjutnya ada salah satu personel yang gue mau tetap di sini, tapi bisa nggak sih gue nggak ikut tour, gue nggak ikut promo gitu, gue kayak ikut di album manggung kalau Jakarta aja gitu. Nah, ya agak sulit sebenarnya secara branding atau memang hadirnya gitu. iya, boleh nggak sih kita break dulu karena gue capek mau istirahat. Oh tapi gimana, yang makan di sini banyak banget gitu. Jadi emang hal-hal seperti itu kan bukan berarti masalah, memang ya udah gitu aja gitu. Ini artworknya kemarin sempet lihat itu kemarin pakai di dalam mobil gitu. Ilustrasi ya. Ilustrasi itu Gambar. ide siapa, terus kenapa yang dipilih itu? Itu ide bareng sih ya. Kita sama Karena bukan dijalanin sama, kemudian digambarin jalannya itu kan. Sebenarnya kalau detailing itu detailnya. detailnya adalah di mobil itu ada Walkman. Oh. Masing-masing megang Walkman, dengerin lagu yang beda-beda. Oh, Si cowok satu Walkman, satu. Padahal kalau di lagunya sama, mereka bisa masukin ke tape mobil kan? Ke tape Oh, aja. Selesai. Tapi karena mereka lagunya beda, ya aku pakai mobil sendiri, gue juga sendiri. Iya, tapi satu Tapi mobil jalannya bareng. Jalannya sama. Satu mobil. Satu mobil. Gue jalan. tanya nih kenapa mobil, kenapa nggak motor gitu. Ternyata udah dijelasin tadi. Iya. Kalau motor nggak ada tape-nya. Nggak ada tape-nya. Ada satu motor mas, gue colokin gitu. Jangan sebut merek.
Ada ya? Oh, ada ya? Ada. Suaranya Kita ngobrol setelah Berapa? ini. Harganya berapa? Ntar Dia aja. dia sales Mas sebenarnya. Ya. Aslinya nyari jadi wartawan. Makasih. Terus biasanya buat Mas Hadi gitu, buat Mas Cesar dan Mas Bayu, inspirasi ketika dapat membuat sebuah lagu itu dari mana sih awal mulanya tuh? Atau misalkan yang paling pakem biasanya yang paling lancar gitu lagi ngapain gitu? Beda-beda kali ya. Kalau gua sih ya dulu pengalaman pribadi, tapi lo orang makin tua tuh makin gak ada cerita gak sih sebenarnya kan? Tapi Mas Bayu banyak cerita. Masa begitu? Bukan tadi bentar dulu. Masa makin tua gak ada cerita? Enggak, Masing-masing orang pasti ada ceritanya. Oh iya, Mas Adi. maksud gua gini, untuk menuang ke sebuah lagu, orang kan preferensinya beda-beda. Ya. Ada orang sosial politik. Gua kebetulan kalau menulis lagu seputarnya ya yang paling simpel adalah cinta, hubungan orang tua dengan anak. Ya maksudnya sudah gitu kan. Tapi kadang kita dapat insight baru kalau gue pribadi dari dari cerita teman atau dari film. Kalau gue pribadi itu ada insight baru. Oh ya gue nggak pernah ngalamin sih kayak gini, cuman ini ada dan banyak gitu. Ya udah gitu. Ya gue kadang menulis dari situ gitu. Ya dari itu. Kalau cerita sendiri maksudnya kayak kayaknya udah gitu loh, udah banyak, Udah habis. udah dituang semua gitu. Kalau sekarang mau tulis cerita galau, ntar bini gue ngomong apa tuh? Kamu galau ya kan, galau canda itu. Curiga dong. Udah bercanda ya, Beb, gitu ya. Enggak lah itu. Kalau Cesar gimana? Kalau gue sebenarnya sering kali mulai itu justru dari musiknya ya. Oh, oke. Kalau gue musik sering kali itu dari biasa memori, kayak gue keinget zaman dulu, mungkin keinget kayak ada inspirasi dari mana, coba-coba nyari-nyari yang apa ya, gimana tuh buat dapetin memori itu. Misalnya mungkin dulu waktu kecil dengerin musiknya siapa, gue suka, ternyata gue kulik-kulik, oh dia tuh pakai ini, pakai apa gitu. Nah baru ya bikinnya based on kenangan-kenangan masa lalu. Itu lirik belakangan berarti Mas Cesar ya? Ya kalau lirik terus terang gue agak kadang-kadang ya, terus yang tadi Han bilang, canggung juga akhirnya udah nulis, karena sekarang kalau mau nulis sesuatu pasti udah ada pertanggungjawaban, emang itu siapa? Yang nanya siapa? Istri lah. ya kan kayak akhirnya ya memang gimana ya, udah agak canggung sih menurut gua. Kecuali mungkin lebih bahas hal-hal yang umum ya, tapi belum pernah sih. Mungkin bahas hal tadi Pak, sosial politik atau apa ya? Iya, kita nggak, kebetulan gue gitu tuh ya, kita sih kebanyakan kita tidak bisa mungkin tapi kita tidak prefer untuk ituin kalau dipaksa bisa bikin sosial politik, bikin mental health segala macam bisa pasti ya. Maksudnya kita seniman kan, yang ngulik itu bisa, cuman kita secara preferensi tidak untuk kesana karena pasti ada rasa tidak nyaman dan canggung buat kita, karena mungkin ya kita tidak tidak menyelemin hal itu, tiba-tiba lu ngomongin ini gitu. Kalau ngomongin hal-hal yang kita alamin, kita itu kan ya gitu loh. Ini biasanya siapa yang bikin lirik kalau misalnya Mas Hadi sama Satu belum. Iya sebentar Mas Hadi, sebentar. Sebelum itu biasanya apa yang bikin lirik, kemudian kalau canggung, rasa canggung, takut dicurigai. Akhirnya biasanya kalau gua Diserahkan ke Mas Bayu gitu. sering kali akhirnya cuman terdampar di notes doang. notes Jadi doang. ada nadanya, nadanya. udah ada apa aransemennya, ada gitu-gitu, ada stylenya. Terus juga selain baik finishing. Cari lirik ya. Wah berat nih gitu. Wah berat nih. Dua lagi aja ribuan. Kita lebih mudah liriknya dulu apa musiknya dulu biasanya? Iya, beda-beda sih ya. Oke. Beda-beda. Cuma kalau gue sih buat mikirin nada, buat mikirin notasi, gue lebih gampang kalau udah ada musiknya. Karena ada musiknya, karena ada soundnya, ngarahnya kemana, baru kebayang nadanya gini nih gitu. Emang beda-beda banget. Kalau ya. gue pasti bersamaan dan tidak ditulis. Jadi memang dilafalkan. Kalau gue setelah selesai baru gue tulis. Kalau gue di handphone doang. Kalau Bayu tuh biasanya pakai tangan dia nulis. Oh ya. Maksudnya tulis tangan ya. Iya, Gitu. iya. Kalau gue biasanya itu ya, beda-beda sih Bayu mulai. Beda-beda. Jadi beda. Mas Bayu gimana? Jadi kalau Inspirasinya. kayak bukan di lagu yang sama itu justru nemu liriknya dulu. Bukan di lagu yang sama, kok kayaknya seru ya gitu ya, bukan di lagu yang sama gitu ya kan. Terus baru digali dari kata-kata bukan di lagu yang sama itu gitu.
baru akhirnya dapat songnya, baru dapat nyanyiannya. Tapi ada juga beberapa yang nyanyiannya dulu gitu. Terus tapi kalau inspirasinya ya itu sih paling nyari cerita gitu. Either way itu pernah gua alamin atau enggak gitu. Atau yang orang lain alamin gitu. Nah cuman kalau sekarang memang termasuk salah satu challenge-nya adalah ininya udah beda gitu. Dramanya ini udah beda sama mungkin angkatan kita gitu. Jadi maksudnya kayak ini ada song baru nih gitu. Ini bahas apa ya, Ndi? Gitu loh. Bahas apa ya? Lu kasih gue ide dah gitu. Bahas apa ya gitu. Gue juga bingung mau bahas udah apa lagi gitu. Kalau zaman sekarang bahas apa ya gitu. Dan satu lagi tuh, kita juga sesuai tidak sama Soul Vibe gitu. Iya, Gue ketolong karena gue pribadi menulis lagu buat banyak penyanyi. Jadi ini ABG, jadi gue bisa nulisnya gampang. Tapi kan kalau itu implikasiin di Soul Vibe, gak mungkin kita mau ngomongin misalkan cemburu gitu. Ya, at least kita harus sama kayak Dewa bikin lagu cemburu gitu. Tapi secara step kita kalimatnya tidak bisa kayak selugas cemburu misalnya gitu. Iya, karena ya Soul Vibe tuh sudah punya pakem, sudah punya koridor yang terbentuk dari perjalanan dan nggak sengaja, bukan kita paksain gitu. Malah kalau kita paksain, kita pernah bikin EDM kok. Iya, kita pernah bikin, wah enggak sih nih pas udah jadi nih. Orang-orang bilang, wah gila nih keren itu. Waduh, enggak sih, kita enggak sendiri gitu loh. Kita pernah juga nyoba lirik yang vulgar gitu. Maksudnya aneh juga jadinya gitu. Soalnya kayak apa? Kayak canggung ya. Iya, soalnya kita selalu ngerasa apapun yang kita rilis, apapun yang kita buat, harus semua ini hatinya udah serang. Ini kita suka. Ini energinya suka. Kalau ada satu aja yang rasa kayak enggak deh, ya emang enggak sih. Dan kita percaya ketika udah ngerasa enggak, itu berarti emang enggak. Jangan dipaksain gitu. Tapi semakin ini Soul Vibe udah berapa tahun, Mas? Wah, udah mau. Kalau secara nama Soul Vibe bentar lagi 17 ya, 17. Tapi mungkin kalau kita ngeband barengnya 19-20 tahun mungkin. Ya kasarnya kita hitung 20 tahun itu. Selama 17 tahun album bareng gitu. Terus dengan usia kalian yang bertambah, apakah Soul Vibe semakin sulit gitu menimbulkan rasa di sebuah karya nanti? Menimbulkan apa? Menimbulkan rasa di sebuah karya. Memunculkan rasa gitu sebuah karya semakin sulit gak sih? Di usia yang sekarang ya? Gua enggak sih. Enggak sih. Gini, kalau ngomongin karya ya, tapi ngomongin untuk pasar kita memang tidak memikirkan lagi. Jadi karena ya udah gitu, maksudnya ya kita mudah sebenarnya. Yang bikin kita PR selama ini kan kita tarik mungkin 10 tahun ke belakang adalah misalkan nih, tanpa bermaksud apapun, album pertama berhasil, album kedua anjir ini gimana nih untuk ekspektasi mengakomodir ekspektasi pasar, terus sampai kayak apa yang sekarang dilahap ABG, tapi kan kesini kita pasarnya beda sih, emang udah ada sendiri dan kita nggak perlu mikirin itu gitu. Jadi dibilang rasa sih enggak ya, rasa enggak. Yang kita pusing sebenarnya apa? Strategi berpromosi. Gitu. Jadi justru kita lebih mentingin rasanya gitu. Jadi sekarang ini gitu loh. Mungkin kalau bisa dibilang kesulitan, ya pasti ada challenge ya di setiap di setiap karya, di setiap proses kreatifnya gitu, pasti ada challenge. Cuman maksudnya itu yang di challenge itu yang berusaha kita fulfill adalah kita bisa ngerasain gitu. Karena maksudnya itu dia tadi tolak ukurnya sih, lu puas, gue puas, dan sekarang kan enaknya bertiga nih, lebih cepet nih, puasnya lebih cepet. Kalau mungkin dulu bertujuh lebih panjang kan, gitu ya kan. Gue kok masih kurang ini ya, mesti digali lagi gitu. Tapi ini karena lebih cepet, nah tapi justru akhirnya sekarang kita lebih mikirin, udah deh yang penting kita suka gitu, karena ini sifatnya karya gitu. Jadi yang penting kita ada bisa ada si rasa itu justru gitu, ada si rasa itu. Nah tapi nanti jadi mikirnya nih, orang ntar ini nggak ya, market gimana ya. Tapi sekarang udah detik, udah nggak mikirin lagi sih. Ya udahlah gitu, kita karya, kita rilis aja. Kita berkarya yang kita enaknya gimana. Iya, maksudnya kalau kalian bisa menikmati lagu-lagu lama kami yang mungkin waktu itu kami masih seumuran kalian gitu. Sebenarnya kayak simpelnya adalah bukan lagu yang sama ini. Kemarin penggantian lirik sedikit. Jadi kau dan aku takkan pernah mengerti atau takkan bisa ya awalnya takkan pernah mengerti. Tapi habis itu Bayu bilang kayaknya ganti deh, takkan mudah. Oh iya benar sih,
ini tuh bisa kalau untuk kita hal seperti ini bisa dimengerti tapi nggak gampang. Wah. Tapi Karena bisa. udah umurnya udah Bisa, ya kayak terima. Mas pasti bisa. Tapi kalau ABG yang ngomong, Nggak bakal anjir kan? ini gimana? Nggak bakal. Nggak bisa ngertiin gua. Gitu. Nggak Maksudnya bakal. sesimpel itu. Iya. Itu tuh kita gitu. Ya sama kayak ya Tulus bikin lagu liriknya begitu, Ya. cuman ya kemakan aja ya kita juga ya pasti ada aja Ya dan udah. ternyata memang ya itu ada nih lagu gua banget ya karena gini oh ya bagus lah gitu berarti. Ya. Ini masing-masing personel berarti punya ini ya, punya apa namanya, punya masing-masing punya sumbangsih ke karya ya. Iya, Karya, iya. Memang ada kewajiban seperti itu atau ada pertimbangan yang lain? Natural, itu natural berjalan aja gitu aja sih. Nah, natural. Cuman jadinya mungkin sejak kita bertiga energinya ini jadi total semuanya. Dulu waktu bertujuh, misalnya satu lagu nih, ada mungkin yang satu ini yang banyak kan siapanya yang kayak kita tuh buat nemuin formula yang tujuh-tujuhnya tuh masuk energinya full tuh agak susah karena orangnya banyak, karyanya cuma satu. Ketika tiga ini kita malah komunikasi lebih enak. Ini represent dari masing-masing personil gitu loh, kayak jadi emang secara energi ini dikumpulin abis dan represent dari karya yang dirilis. Malah sekarang malah nemu formula itu. Dulu malah enggak. Yang gua tarik nih Mas, dalam pembuatan sebuah karya ada satu yang menarik Mas. Apa tuh? Ketika membuat lirik lagu kayak ada batasan kayak wah ini ntar istri gue nanyain. Kenapa ada pola pikir seperti itu Mas? Enggak, itu bercanda lagi. Serius itu bercanda. Istri Nah, nanya kalau ngomongin mereka bikin lagu galau nih Mas Adi, ya betul nih belum Mas Adi cerita. Iya. Nanti dicurigai galau sama Iya. siapa ya? Enggak, itu bercanda sebenarnya. Tapi sebenarnya ya itu karena tidak ada hal yang kita rasakan kayak gitu, patah hati apa Iya, enggak iya, ada. iya. Tapi ke gua pribadi orang yang bisa larut banget dengan menonton film. Oh. Filmnya patah hati, gua patah hati, gua jadi bikin lagu kayak gini. Kayak gitu biasa dari gitu situ gua ngambil energi. Iya, bisa. ngambil gitu. Terus gua kayak gua kasih dengar anak-anak, gua kasih dengar istri gua gitu segala macam. Kalau gua lebih ke situ, tapi kalau takutnya enggak sih bercanda itu sebenarnya. Mungkin nggak, misalnya gini kan tabungan lagunya udah banyak nih Mas. Cerita-cerita pengalaman yang dulu kan bisa aja kemudian dinyanyikan sekarang kan lebih mudah seperti itu. Iya, bisa. Sekalipun sekarang agak seret misalnya, agak seret untuk bikin lagu dibandingkan dulu gitu. Jadi tinggal ngambil aja itu. Ngabisin lagu lah. Ngabisin stok ya, Oh, ngabisin Iya, stok. ngabisin stok lah gitu. Nah, itu bisa tapi kenyataannya Nggak bisa. kita saat ketemu pasti jadi Bikin lagu baru. lagi. Ada aja. Pasti gitu. jadi lagu baru lagi. Bikin lagi. Tapi Atau nggak apa-apa kayak sih, gitu. maksudnya itu bagian dari ini aja, maksudnya bagian dari ya proses lah gitu, bagian dari proses kita aja, kita se fun mungkin lah gitu ngejalanin, namanya karya kan gitu. Sejauh ini stok masih ada berapa lagu tuh Mas? Banyak banyak banget, banget, banyak banget. itu banyak Banyak banget. Puluhan tuh, lebih dari 20 ada. Lebih. lebih Lebih. mungkin ya. TTP. TTP. Apa tuh? Toko-toko produktif. Oh, enggak lah kita nggak tahu. Nggak tahu tapi produktif. Kita Iya, Kita iya, produktif. Tapi Iya, itu iya. musisi itu memang harus berkarya Mas Adi. Iya. Jangan sampai berhenti apapun Iya. itu. Iya. Soal nanti dipakai apa enggak belakangan ya. Belakangan, Iya. tapi ada dulu aja. Iya. Jadi ini sekarang berarti lebih enakan bertiga nih daripada bertujuh. So far kita nikmatin Iya, nikmatin ketemu lah ya. ya. Bertiga ini kita lagi nikmatin serunya gitu. Itu bagi-bagi Oh iya, lebih enak. Bahasan. Oh, lebih enak bagi-bagi. Oh, iya, iya, Bagi iya. musiknya, Salah musiknya, gua. musiknya Iya, lebih iya. enak. Benar. Bagi duit juga lebih enak. Bagi-bagi lebih enak pasti ya. Itu Lebih paling nggak ada gampang. ini nggak kalau manggung butuh additional player. Pasti, Oh, iya, pasti. pasti. Kita tetap Pasti. rame di panggung. Pun dalam pembuatan produksi ya kita ada Additional kita. ada ya kita ya ada apa Kitut yang biasa main sama Solveig yaitu pasti jadi orang yang mengisi keyboard gitu ya. Gitar ada beberapa opsi gitu, cuman memang basicnya adalah kita bertiga dulu nih gimana. Nggak ada kepikiran untuk ngambil yang udah suka bantuin terus jadi pemain tetap gitu, nambah Kita lagi gitu. kayaknya mungkin karena udah kelamaan Bertiga. berjalan ya. Maksudnya berjalan. Udah kelamaan bergulir. Kalau dulu mungkin mikirnya kayak nyari pacar. Ah udahlah, cari pacar gitu. Kadang kayak nyari istri, kayak lebih mikirnya banyak yang dipikirin. Iya, iya. Dan so far kita bertiga alhamdulillah masih enjoy, masih fun
Jadi so far sih belum ada kepikiran itu. Tapi nggak menutup kemungkinan. Siapa tahu nanti ketemu jodohnya kan, ya kan ada yang cocok sesuai. Ya pernah Kita nggak tahu sih. Pernah juga untuk mencoba Membuka diri. Ya? Membuka diri kita bikin ya audisi. kita kalau audisi kayaknya terlalu jamming tertutup jamming, lah. oke. Kita cuma memang wah nggak semudah itu gitu. Pun sebenarnya kayak kalau ngomongin additional yang biasa main sama kita, udah cocok, cuman lagunya tuh nggak sama. Mereka untuk mereka start ngeband lagi mungkin wah gua di luar aja deh, main aja gitu segala macam, dan kita pun kalau kita jadi bergabung takutnya ada sesuatu yang berubah. Jadi ya udah kita emang nikmat gini aja gitu. Soalnya kebutuhannya bukan cuman musik. Bukan cuma musikal di studio sama di panggung, tapi kan energi kepemilikan di Soul Vibe ini. Ya, itu yang kita belum nemu sih siapa yang bisa. Jadi bisa kalau player bisa gonta-ganti ya. Iya, Bisa walaupun kita tetap ya sebenarnya orangnya itu Iya, aja gitu. Cuman fleksibel lah. Tapi untuk indie udah berapa lama Mas? dari 2018. 2018 akhir dan kita pernah juga 2012. Jadi kita gabung sama label, album kedua juga masih ada label, album ketiga sempat sendiri tapi tetap Distribusi. joint venture. Joint venture. Jadi ada satu label yang emang ikutan involve juga untuk beberapa hal. Terus kita gabung ke major label. Akhirnya kita sekarang 2018 akhir benar-benar sendiri. Itu. Partner yang lain tetap ada tapi benar-benar jatuhnya yaitu distributor. Terus media relation tuh call-nya tetap, maksudnya secara konsep apa dari kita semua. Itu memutuskan akhirnya untuk klik kita sendiri lah. tanpa label atau Karena pengalaman kita udah tahu industrinya. Kalau mungkin juga lebih ke industri dan teknologinya ya. Maksudnya let's say di mulai 2015 tuh kayak digital tuh udah buangnya naik banget ya gitu. Kayak akhirnya juga platform udah nggak lagi jadi CD, distribusi udah tidak lagi menjadi fisik. Kayaknya udah lebih memungkinkan buat kita start sendiri via digital. Kayak segala sesuatu itu udah mungkin banget. Produksi juga kita karena udah digital kita bisa bikin sendiri segala macam. Emang buat independen sekarang lebih mudah ya. Mudah dan lebih bisa banget lah. Iya. Tapi kan namanya musisi, penyanyi itu kan butuh kenangan Luis. Kalau dulu kaset, terus ada CD. Ini sekarang yang mengalami lagi ya? Vinyl tuh, gitu. Itu kepikiran gak sih gitu? Oh iya pasti ada pasti sih, ada. ada sih. Apalagi kan kalau kita kan mungkin kaitannya sama memorabilia ya, memori zaman dulu kita kan selalu megang fisik untuk merasakan musik gitu. Bahkan kita ngebuka kaset aja nyium bau covernya gitu kan. Kita kepengen sih ada rencana bikin sensasi itu gitu. Iya. Karena 4 album ke belakang fisik ada semua. Jadi album ini fisik harus ada juga. Iya. Cuman nanti sekalian album aja gitu. Bentuknya seperti apa? Iya, Tunggu tunggu aja. Ini berarti nunggu sebelum album, berarti nunggu 10 lagu dulu nih baru. Ini kita sudah Atau tahun depan udah ada rencana? gini, kita udah 6 lagu. Malah tadinya harusnya kita 2020 rilis. Tapi kan pandemi. Jadi kita tidak mau untuk ngerilis album tanpa hal-hal yang ada di belakangnya. Kayak tour, launching yang proper. Maksudnya kita kan merasakan kita selalu launching kita ngundang media, ada ngundang fans, ngundang teman-teman musisi langsung gitu. Ya sekarang kan nggak mungkin dilakuin. Jadi hal-hal seperti itu yang bikin kita tunda dulu aja deh. Jadi kita kalau kita rilis album ya kita pengennya hal-hal itu tuh ada. Iya, itu hal-hal itu tuh terjadi, nggak cuman rilis album, udah apalagi sekarang kan cepet sehari rilisan ada berapa, minggu depannya udah ada berapa lagi, ada berapa lagi, tiba-tiba dan kalau kita nggak ada continuity seperti ya tour, launching, media visit, gimmick lain apa tipe promo lain ya Lewat. Ya buat kita juga takutnya jadi tidak bermakna gitu. Yang kita rilis harus ada maknanya untuk minimal untuk kita sendiri, apalagi syukur-syukur untuk pendengar dan ya yang suka Soul Vibe gitu. Jadi secara independen pusing kah atau memang lebih fun aja gitu jalannya gitu daripada waktu itu sama label, bukan membandingkan ya tapi ya untuk mendetailkan aja nih kita enjoy yang mana ya, gitu. enjoy yang mana gitu. Kalau pusingnya iya, funnya iya juga. juga. Tapi ya pusingnya itu kita jadikan enjoy juga sih. Maksudnya dalam artian ketika kita nemuin wah ternyata kita listening paling basic budget kan karena kita nggak sama label kan, cuma produksi gimana nih gitu kan. Nah funnya adalah ketika kita
nemuin solusi. Oh kita bisa nih berarti produksi kita sama ini, kita kemana, kita menurut gua bener, kita tuh itu fun gitu loh. Dimana zaman sama label dulu kita kan udah ikutan pakemnya label. Paling susah menurut kita tuh promosi ya, dalam artian promosi digital. Iya maksudnya kalau kayak gini kita ke media kan memang kita dari dulu terbiasa, dari kita rilis pertama pasti nanti ada media visit, kita ketemu teman-teman ngobrol segala macam, tapi kayak ini sosmed makin gila aja gimana ya gitu. Sedangkan kita dari dulu bahkan sosmednya Solvibe aja tuh memang dari dulu ada yang ngelola gitu. Jadi memang kayak ini PR baru nih dunia digital nih, kita gimana ya digital marketingnya yang direct, nggak lewat media lain, hanya lewat sosmed tuh kita sebenarnya itu yang kita masih itu pusing, tapi ya kita enjoy ya, nggak mikirin jumlah karya, nggak mikirin terjual berapa lagunya, maksudnya pusingnya begitu sekarang. Menjadikan karyanya sekarang pusingnya, nggak mikirin pusingnya. Aduh, gua target harus kebeli sekian ya, atau yang dengerin sekian itu. Nah itu kita itu target itu justru setelah kita sendiri tuh tidak ada target yang harus gimana, tapi dengan kita happy. Ya alhamdulillah sih so far dari 5 album kemarin ya hasilnya buat kita oke, kecuali karena pandemi ya, jadi tidak ada ini. Tantangannya sekarang ini ya, menggrab anak-anak muda ya. Untuk jadi salah satu tantangan, satu tantangan baru iya. Karena mungkin dilihat dari usianya brand Solvibe udah harus ada regenerasi. Kayak ya sementara generasi sekarang itu jalurnya tuh lewat digital. Nah tadi yang Handi bilang, kita masih berusaha banget nih gimana bisa melewati digital itu gitu loh. Ini semua orang udah lewat digital, sedangkan si dunia digital ini liar banget, trafficnya tinggi banget gitu ya kan. Nah buat masuk di situ loh, kedorong arus gitu loh, ya kayak gitu sih. Tapi ya itu maksudnya ya udahlah sambil jalan. Tantangannya itu gitu. sih. Iya. Karena ada satu hal yang harus kita rangkul, wujudnya nggak ada. Kalau dulu kan kita teman-teman media ayo bantu Solvibe ya, kalau kalian suka ayo kita ke cetak, ke TV, belakangan nambah online ya. Ya sekarang kan kita ini gue mau ngomong sama siapa nih? Yang perkara ginian dok. Padahal ya itu tadi Mas, cukup sekarang kan pikirnya praktis, cukup di kanal YouTube, di sosmed, gue bikin karya loh. Cukup itu kan, sesimpel itu sebenarnya. Sebenarnya sesimpel itu. Tapi pada prakteknya efektivitasnya tidak sesimpel itu. Itu kalah mas sama gosip-gosip. Intinya itu. Apa sekarang kan yang naik kasarnya ya viral. Menjadi viral itu kadang-kadang malah apa nih? Tiba-tiba ini bisa viral yang nggak tahu ukurannya apa kan? Ya itu yang kita nggak tahu. Yang bisa viral Ariel Noah doang udah. sedangkan rilisan aja per hari bisa berapa nih? 50 sampai 100. Saingannya udah dunia lagi. Sampai 100 artis dan sekarang gara-gara digital saingannya udah semua. Dan ketika sampai di sosial media itu beraduk bukan cuma sama konten musik. Tadi sama gosip, sama mungkin film, sama politik dan lain-lain. Gua kita nyelipin nih, ini gua ada single baru itu kayaknya kita masih nyari formulanya apa gitu. Karena mungkin lama-lama audiensnya udah nggak lihat lagi single musiknya, tapi ini siapa dan ada apa dia gitu. Nah, ya udah. Ngapain nih kita nih gitu. Akhirnya balik ke basic. Lu dulu ngapain sih ngeband? Ya kita pengen bikin lagu yang kita suka, ya udah bisa didengar banyak orang. Ya udah, itu aja. Walau alam udah. Yang penting kita suka, kita strong gitu. 17 tahun royalti gimana mas? Aman kan? Langsung loncat ke sana bang. 17 tahun royalti bingung gue nih. Bingung lagi. Mas Ari, Dor, ini kira-kira Solvibe mau nyanyi nggak ini, Mas? Bebas. Gak ada gitarnya tapi gak ada gitarnya. Ya udah. Ya kapela. Refnya aja. Oke. Lagu baru berarti ya? Boleh yang boleh. Seperti bukan di lagu yang sama ya. Bagus nih, kita perlu jawab royalti ya. Alright. Oke. Kau dan aku takkan mudah
mengerti apa yang terjadi. Kita berjalan berirama, namun bukan di lagu yang sama. Nah, ya kurang lebih gitulah. Mantap. Jadi gimana Mas? Oke Mas Ari, ngobrolnya seru nih Mas Ari nih, ngobrolnya seru nih. Tapi 17 tahun terus akhirnya memutuskan untuk indie label, menurut kalian adalah jalan yang tepat kah atau memang salah jalan? Nah, tepat. Tepat lah. Tepat, ya? Saat ini kita mikirnya ada jalannya. Rata-rata malah sekarang pada ini Mas Ari, kalau musisi-musisi yang berpengalaman dan Semua- yang semua lama udah lagi pergi memutuskan untuk indie. Ya rata-rata teman-teman seangkatan kita juga indie. Iya. Pun kayak sekarang label-label juga lagi pada nawarin lagi gitu. Oh. Iya, cuman memang kita sedang enjoy, kita sedang menikmati, dan komitmen kita untuk album kelima ini independen. Ya kita jalanin itu gitu ya. Mungkin seterusnya ya kita nggak tahu lah. Kalau tiba-tiba ke depan ada major label dengan tawaran yang oke dan transparan, mungkin balik lagi. Tapi so far sih Yang transparan. enggak. Maksudnya kerjasamanya tuh Ya. kerjasamanya tuh itu apa? Enak. Joint venture. Jadi karena kan sekarang gini, untuk musisi kayak Solvibe yang udah belasan tahun, keinginannya tuh udah beda. Apa sih? Kita pengen punya master kita sendiri. Pada akhirnya master album ya. Yang mana sebelumnya kan dimilikin label. Ya. Nah, gitu. Apa maksudnya tadi tawarannya apa? Ayo setengah-setengah, yuk gue punya setengah ya, kalau berbagi tapi oke menguntungkan ya kenapa enggak gitu. Tapi so far iya. Bahkan kita pun lagi mengusahakan juga untuk bisa ngambil master-master kita yang lama. Bukan ngambil ya, maksudnya buyback Kita atau punya apa. lah ya. Iya, jadi semua punya kita, ngelolanya enak gitu. Betul. Karena pada akhirnya mungkin musisi-musisi juga berpikir akhirnya kayak mendingan mengolah aset sendiri ya gitu, ketimbang diolahkan gitu. Apalagi dengan zaman yang udah dimudahkan sekarang gitu. Tanpa bermaksud itu ya, ini kata bermaksud apa ke label ya. Iya. Iya. Mas Iya. label jangan marah loh, Mas Iya. label ya. Iya. Ini Plus kita minus coba- gitu. Kita pernah di Jangan meja marah label. loh, Iya. Mas label. Cuma curhat doang loh Mas. Enggak Mas label. Mas label. Sama semua gitu. Iya. Benar. Atau Mbak label nih, Mbak label. Mas atau Mbak label ya, pokoknya itulah curahan sedikit dari musisi. Oke, Solvibe terima kasih Ya, sudah sama-sama. mampir Ya, ke makasih podcast banyak. Kinari. Mas Ikin. Terima kasih sudah datang ke Warta Kota. Buat teman-teman, jangan lupa buat nonton video ini sama Solvibe. Ya. Di akhir kata, pesan dong untuk industri musik Indonesia nih dari Solvibe apa sih? Pesannya dari Solvibe, nikmatin karya-karya terbaru Solvibe, nikmatin juga karya-karya musisi-musisi yang ada di Indonesia. Ya. Ya, apresiasi dari, semoga semua makin mengapresiasi dari musik, dari lirik gitu, pure gitu, balik ke awal. Apa yang bikin band atau penyanyi atau grup itu disukai ya emang karena karyanya, bukan karena hal-hal di luar itu semua. Iya. Mari kita semua jadikan musik Indonesia dan musisi Indonesia bisa jadi sesuatu yang membangun bangsa. Jadi bisa apa ya, kita orang Indonesia tuh kita kayak Korea gitu ya, bisa mendunia karena musiknya. Indonesia tuh bisa banget. Gimana bisa ya, harus didukung lah, disupport dari mulai musisinya, distribusinya, Pemerintah, Mas semuanya. label. Mas label. Ya, semuanya please kita support musik Indonesia. Cintai musik Indonesia. Ya. Terima kasih Solvibe, dan buat teman-teman Sobat WK yang sudah menonton ini, jangan lupa untuk di subscribe channel YouTube Warta Kota Production, di share dan di like, bagikan pesan positif dari apa yang kita perbincangkan ini ke semua teman-teman dan keluarga, dan sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Dadah. Thank you. Terima kasih Solvibe. Terima kasih Solvibe. Serius,